kasih adik-adik, kita berjumpa lagi untuk kebaktian hari ini. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kak Yuni percaya bahwa adik-adik masih tetap semangat. Kita akan beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing, tapi Kak Yuni percaya adik-adik akan bersuka cita, penuh dengan hati yang gembira dalam memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita mau awali kebaktian hari ini dengan berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk bisa menyertai kita selama ibadah hari ini. Adik-adik, kita mau berdoa dengan sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah berikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah hari ini walaupun kami masih melakukannya dari rumah. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai kebaktian ini, Tuhan kiranya berikan sukacita dan kesungguhan hati supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, apakah kalian merasa bahwa Tuhan itu sayang dengan kalian? Tentu Kak, tentu Tuhan Yesus itu sayang aku. Benar adik-adik, Tuhan itu selalu sayang kita semua. Buktinya apa? Kita bisa bernafas setiap hari, kita bisa beribadah hari ini. Itu adalah bukti kasih sayang dari Tuhan untuk kita semua. Adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Aku Disayang Tuhan untuk bisa mengingat bahwa kita selalu dikasih sayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kita hari ini bisa memperoleh berkat rohani. Adik-adik, kita mau persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tahu
teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, semoga firman-Mu pada hari ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pada hari ini kita dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, Kak Marni mau tanya nih kepada kalian semua. Kalau kalian lihat atau bertemu dengan orang yang penampilannya seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Nah, penampilannya lusuh, bajunya kotor, atau barangkali malah gerak-gerik dan tingkah lakunya aneh. Ayo, apa yang kita pikirkan, yang adik-adik pikirkan? Barangkali ada yang berkata, geli kak, kotor, gak mau deket-deket, bau kak. Atau ada yang berkata, menurutku orang seperti itu biasa-biasa saja kak, gak peduli saja lah kak. Atau adik-adik mungkin ada yang berkata, kak, orang seperti itu bisa-bisa dia berbuat jahat kepada kita, hati-hati kak. Atau barangkali ada yang berkata, kasihan kak, sebenarnya orang seperti itu butuh ditolong. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya kak? Nah sekarang adik-adik, menurut kalian, kalau Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang seperti ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus pikirkan? Apakah Tuhan Yesus berkata atau berpikir, lusuh dan kotor sekali orang ini ya, bau, tidak pantas untuk dilihat. Benar-benar orang yang tidak berharga. Apakah kira-kira seperti itu? Pasti tidak ya. Lalu adik-adik, menurut kalian, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Adik-adik mau tahu? Nah, sekarang ambil Alkitabnya. Kita baca Alkitab ya, Kak Marni akan membaca dari firman Tuhan Markus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Nah, Kak Marni akan ambil Alkitabnya nih. Oke ya. Kita baca sama-sama, adik-adik ambil Alkitabnya. Kita perhatikan firman Tuhan. Kak Marni akan membaca hanya beberapa ayat saja. Oke, kita perhatikan baik-baik. Adik-adik bisa melihatnya juga dari layar ya. Kak Marni akan membacakannya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-15, adik-adik, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu sudah duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia.
Lalu adik-adik ayat yang ke-19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi dan mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini yang kita baca mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah berada di mana? Di Gerasa. Betul. Kalian masih ingat kan apa yang terjadi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus menuju ke Gerasa di Danau Galilea ya. Para murid mengalami angin ribut yang sangat kencang, tetapi Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk tidak mudah panik dan percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Para murid pada waktu sangat takjub akan kehebatan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kali ini perahu Tuhan Yesus dan para murid itu baru saja sampai di Gerasa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Wah, adik-adik, baru saja Tuhan Yesus sampai di Gerasa, pada waktu itu sudah disambut oleh seorang yang sedang sakit. Sakitnya karena diganggu oleh roh jahat. Adik-adik, penampilannya lusuh, hidupnya sangat susah, dan dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Nah, adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, pada waktu itu ketika orang yang sakit itu, yang kerasukan roh jahat itu datang kepadanya, penampilannya sangat lusuh dan kotor adik-adik. Dia hidupnya sangat susah. Sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan cerita langsung dari seorang yang tinggal di Gerasa ini setelah bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Nah, yuk sekarang duduknya dibetulkan. Kita dengarkan baik-baik cerita dari seorang yang pada waktu tinggal di Gerasa setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Hai anak-anak, aku orang Gerasa. Asalku dari Gerasa. Pasti kalian pernah mendengar cerita tentang aku dari orang-orang lain, tentang siapa aku dulu. Benar, hidupku dulu sangat susah, tapi bukan karena aku tidak punya makanan, pakaian, atau rumah. Bukan karena itu. Hidupku dulu sangat diganggu oleh roh jahat. Waktu itu roh jahat membuat aku tidak menyadari tentang apa yang aku lakukan. Aku mengganggu orang lain. Aku menyakiti diriku sendiri. Bahkan aku sering berteriak-teriak. Dan terkadang pula aku memukuli diriku sendiri dengan batu. Memukuli, melukai diriku. Oleh sebab itu menurut cerita orang-orang, mereka mengikat kakiku dengan rantai. Tetapi dengan kekuatan, aku melepaskan semuanya itu. Sampai tidak ada seorang pun yang bisa mengikat aku. Anak-anak, karena perilakuku yang seperti itu, maka wajar tidak ada orang yang mau mendekat aku. Tidak ada orang yang mau peduli. Aku dibiarkan hidup begitu saja. Sangat susah, menderita dan lusuh. Ya, aku menderita. Aku sendiri. Tidak ada orang yang berani mendekatiku. Tapi hari ini aku sangat gembira. Aku bersyukur, berterima kasih kepada Yesus yang datang bersama dengan para muridnya di Gerasa. Ya,
Yesus yang penuh kuasa itu menyembuhkan aku. Mengusir semua roh jahat yang membuat hidupku ini menderita dan sangat susah. Yesus peduli. Yesus menyembuhkan aku. Itu berarti Yesus betul-betul peduli dan memandang diriku berharga. Aku merasa sangat dikasihi oleh Yesus. Anak-anak, sejak hari itu bukan hanya aku mengalami kesembuhan, tetapi aku percaya kepada Yesus. Dan aku bertekad, aku pergi menceritakan tentang kasih Yesus, tentang kebaikannya, tentang kehebatannya kepada semua orang di Dekapolis. Dan hari ini aku mau berkata kepada kalian, ya, kepada kalian, aku yang seperti ini saja dipandang berharga karena Tuhan mengasihi aku. Maka demikian pula lah kamu, bagaimanapun juga keadaanmu hari ini, siapapun engkau, sesungguhnya Tuhan mengasihi kamu. Itu sebabnya engkau dan aku berharga di mata Tuhan. Ya, kita semuanya berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Seorang bapak dari Gerasa itu sembuh karena Tuhan Yesus peduli kepadanya. Sekarang adik-adik, apa yang kita pelajari? Satu, adik-adik, kita bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan Yesus memandang setiap kita berharga. Artinya adik-adik, siapapun kita dipandang penting oleh Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dipandang remeh oleh Tuhan. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan, ya. Oke. Nah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus memandang kita berharga bukan lihat wajah kita cantik atau ganteng gitu ya, atau bukan lihat juga kemampuan kita, apa-apa yang kita bisa, apa-apa yang kita punya, penampilan kita. Bukan adik-adik, sekali-kali bukan karena itu ya. Tapi siapapun kita dipandang berharga karena kasihnya, anugerahnya kepada kita semua ya. Jadi siapapun kita, apapun yang bisa kita lakukan, kita semua dipandang berharga oleh Tuhan. Bukan lihat penampilan kita, bukan lihat apa yang dipandang oleh manusia ya. Oke, karena kasihnya itu. Lalu yang ketiga adik-adik, karena Tuhan menganggap dan memandang kita berharga dan penting, maka adik-adik, apapun yang kita alami pasti Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus perhatikan kita. Dia pasti menolong kita. Karena Tuhan Yesus memandang kita berharga dan penting. Maka Tuhan Yesus itu selalu peduli kepada kita. Ya. Lalu yang keempat adik-adik. Nah sekarang gitu ya. Lakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke. Menganggap siapapun penting, teman-teman kita, orang-orang di rumah kita, anggota keluarga kita, tetangga kita, siapapun gitu ya, yang kita temui, siapapun teman kita, apapun yang dipunya oleh teman kita, pandang mereka sebagai teman yang penting, berharga. Siapapun kita harus pandang menjadi orang-orang yang penting dan berharga. Tidak boleh adik-adik
mengejek teman, pilih-pilih teman, gak peduli kepada orang-orang di sekitar kita, ya, seperti yang dilakukan oleh orang yang di Gerasa tadi, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu dia menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya, ya. Ceritakan Tuhan Yesus itu kepada setiap orang, dan Tuhan Yesus pasti menolong kalian, ya. Oke? Nah, lakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan kita hari ini, Yesaya 43 ayat 4a, ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan gitu ya mengasihi engkau. Kalau kita ganti kata kunya dan aku menjadi Tuhan, bunyinya seperti itu adik-adik. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi engkau. Ya, ingat adik-adik, di mata Tuhan kita semua berharga dan dikasihi. Tetap semangat semuanya untuk juga menganggap orang-orang di sekitar kita berharga dan penting. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini melalui firman-Mu kami bisa mengerti bahwa Tuhan memandang kami berharga dan penting. Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, bukan karena apa yang tampil di wajah kami, penampilan kami, apa yang bisa kami lakukan, kemampuan kami, bukan karena itu, tetapi karena Engkau mengasihi kami semua. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa seperti Engkau yang memandang orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami berharga, bukan karena lihat wajah mereka atau apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa, tetapi seperti yang Tuhan lakukan, kami sungguh-sungguh karena mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini Kak Mani tetap pesan kepada kalian semua, makan makanan yang sehat. Siapa yang sudah nggak mau makan sayur ini, makan buah, minum air putih. Yuk. Ya, Kak Marni ingatkan semuanya ya, supaya tetap sehat, makan sayur, makan buah, minum air putih, makan yang banyak juga, istirahat yang cukup, nggak boleh tidur malam-malam ya. Oke, ya, lalu adik-adik belajar dengan baik. Kerjakan tugasnya sekolah dengan baik, nggak boleh ditunda-tunda ya. Jaga kebersihan badan kalian, tetap mandi, cuci tangan dan lain-lain. Kalau keluar juga pakai masker, oke? Nah, jangan lupa juga ajak papa dan mama tetap semangat untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Kak Mani percaya kalau kalian melakukan semuanya itu dengan sukacita, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua ya. Amin. Teman-teman, mari bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan tolong supaya persembahan kami bisa digunakan untuk orang yang membutuhkan atau gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kakak ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret 2021. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sehat badan
kebaktian hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Viva. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini. Kau sertai buat kami yang akan melakukan aktivitas lagi seperti biasa. Kau berkati juga buat kakak-kakak sekolah minggu, juga buat papa, mama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kebaktian hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan semangat.